Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Din Aulia Fitriana Syafa dengan NIM 2004411000139. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Internet Protokol versi 4 atau yang biasa dikenal dengan IPv4 untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Manajemen Jaringan. Langsung saja pada pengertian IPv4. IP adalah protokol yang memberikan alamat atau identitas logika untuk peralatan di jaringan. IPv4 adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP atau IP yang menggunakan protokol IP versi 4. Panjang totalnya adalah 32 bit dan secara teoritis dapat mengalamati hingga 4 miliar host komputer. Kemudian, representasi alamat. Alamat IP versi 4 umumnya diekspresikan dalam notasi desimal bertitik yang dibagi ke dalam 4 buah oktet berukuran 8 bit. Dalam beberapa buku referensi, format bentuknya adalah W.X.Y.Z. Karena setiap oktet berukuran 8 bit, maka nilainya berkisar antara 0 hingga 255. IPv4 header terbagi menjadi 14 blok yang memiliki fungsi yang berbeda. Header paket IPv4 terdiri dari 20 bit dan dalam header dikemas dengan bit paling signifikan. Dan untuk diagram dan diskusi, bit paling signifikan dianggap datang pertama. Bit signifikan adalah 00, di mana sebenarnya ditemukan dalam 4 bit paling pertama. Selanjutnya, alamat IP yang dimiliki oleh sebuah host dapat dibagi dengan menggunakan subnet jaringan ke dalam dua buah bagian, yakni yang pertama network identifier yang digunakan khusus untuk mengidentifikasikan alamat jaringan di mana host berada. Dalam banyak kasus, sebuah alamat network identifier adalah sama dengan segmen jaringan fisik dengan batasan yang dibuat dan didefinisikan oleh router IP. Meskipun demikian, ada beberapa kasus di mana beberapa jaringan logis terdapat di dalam sebuah segmen jaringan fisik yang sama dengan menggunakan sebuah praktek yang disebut sebagai multinetting. Semua sistem di dalam sebuah jaringan fisik yang sama harus memiliki alamat network identifier yang sama. Network identifier juga harus bersifat unik dalam sebuah internetwork. Jika semua node di dalam jaringan logis yang sama tidak dikonfigurasikan dengan menggunakan network identifier yang sama, maka terjadilah masalah yang disebut dengan routing error. Alamat network identifier tidak boleh bernilai 0, 2 atau 255. Kemudian yang kedua, host identifier, yang digunakan khusus untuk mengidentifikasikan alamat host di dalam jaringan. Nilai host identifier tidak boleh bernilai 0 atau 255 dan harus bersifat unik di dalam network identifier atau segmen jaringan di mana ia berada. Kemudian selanjutnya, kelas-kelas alamat IP address, yaitu yang pertama kelas A. Bit pertama IP address kelas A adalah 0 dengan panjang net ID 8 bit dan panjang host ID 24 bit. IP address kelas A mempunyai range dari 0 sampai 127, jadi pada kelas A terdapat 128 network dengan tiap network dapat menampung sekitar 16 juta host. IP address kelas A diberikan untuk jaringan dengan jumlah host yang sangat besar. Selanjutnya kelas B. 2 bit pertama IP address kelas B selalu diset 10 sehingga bit pertamanya selalu bernilai antara 128 sampai dengan 191. Network ID adalah 16 bit pertama dan 16 bit sisanya adalah host ID. IP address kelas B ini mempunyai range IP dari 128.0.
sampai 191.255. Jadi berjumlah 65.255 network dengan jumlah host tiap network 255 dikalikan dengan 255 host atau sekitar 65.000 host. Kemudian yang ketiga, kelas C. 3 bit pertama IP address kelas C selalu di set 110. Network ID terdiri dari 24 bit dan host ID 8 bit sisanya sehingga dapat terbentuk sekitar 2 juta network dengan masing-masing network memiliki 256 host. IP address kelas C mulanya digunakan untuk jaringan berukuran kecil seperti LAN. Selanjutnya yang keempat, kelas D. IP address kelas D digunakan untuk keperluan multicasting. 4 bit pertama IP address kelas D selalu di set 1110 sehingga bit pertamanya berkisar antara 224 sampai 247. Sedangkan bit-bit berikutnya diatur sesuai keperluan multicast group yang menggunakan IP address ini. Dalam multicasting tidak dikenal istilah network ID dan host ID. Yang terakhir yaitu kelas E. IP address kelas E tidak diperuntukkan untuk keperluan umum. 4 bit pertama IP address kelas ini di set 1111 sehingga pertamanya berkisar antara 245 sampai dengan 255. Selanjutnya kelebihan dan kelemahan IPv4. Kelebihannya yaitu 1. Tidak mensyaratkan ukuran paket pada link layer dan harus bisa menyusun kembali paket berukuran 576 bit. Yang kedua, pengelolaan rute informasi yang tidak memerlukan seluruh 32 bit tersebut, melainkan cukup hanya bagian jaringannya saja, sehingga besar informasi rute yang disimpan di router menjadi kecil. Kemudian kekurangannya yaitu yang pertama, panjang alamat 32 bit, yang kedua dikonfigurasi secara manual, yang ketiga dukungan terhadap IPsec opsional, yang keempat fragmentasi dilakukan oleh pengirim dan pada router menurunkan kinerja router. Yang kelima IPv4 yang hanya memiliki panjang 32 bit. IPv4 meskipun total alamatnya mencapai 4 miliar, pada kenyataannya tidak sampai 4 miliar alamat karena ada beberapa limitasi sehingga implementasinya saat ini hanya mencapai beberapa ratus juta saja. Nah, selanjutnya jenis-jenis IPv4. Jenis-jenis IPv4 ada 3, yaitu yang pertama alamat unicast, yang kedua alamat broadcast, dan yang ketiga adalah alamat multicast. Yang pertama, alamat unicast. Alamat unicast merupakan alamat IPv4 yang ditentukan untuk sebuah antarmuka jaringan yang dihubungkan ke sebuah internet network IP. Alamat unicast digunakan dalam komunikasi point-to-point atau one-to-one. Nah, paket unicast memiliki alamat IP tujuan yang merupakan alamat unicast yang menuju ke satu penerima. Alamat IP sumber hanya dapat berupa alamat unicast karena paket hanya dapat berasal dari satu sumber. Ini terlepas dari apakah alamat IP tujuan adalah unicast, broadcast, atau multicast. Nah, berikut adalah gambar alamat unicast seperti ini. Nah, selanjutnya yang kedua alamat broadcast. Alamat broadcast merupakan alamat IPv4 yang didesain agar diproses oleh setiap node IP dalam segmen jaringan yang sama. Alamat broadcast digunakan dalam komunikasi one-to-everyone. Paket siaran memiliki alamat IP tujuan dengan semua 1 di bagian host atau 321 bit. Paket siaran harus diproses oleh semua perangkat di domain siaran yang sama. Domain siaran mengidentifikasi semua host di segmen jaringan yang sama. Sebuah siaran mungkin diarahkan atau dibatasi. Siaran terarah dikirim ke semua host di jaringan tertentu. Misalnya host di jaringan 172.16.4.0/24 mengirimkan paket ke 172.16.4.255
siaran terbatas dikirim ke 255.255.255.255. Secara default, router tidak meneruskan siaran. Nah, ini merupakan gambar dari alamat broadcast. Selanjutnya, alamat multicast. Alamat multicast merupakan alamat IPv4 yang didesain agar diproses oleh satu atau beberapa node dalam segmen jaringan yang sama atau berbeda. Alamat multicast digunakan dalam komunikasi one-to-many. Transmisi multicast mengurangi lalu lintas dengan mengizinkan host mengirim paket tunggal ke kumpulan host yang dipilih yang berlangganan grup multicast. Paket multicast adalah paket dengan alamat IP tujuan yang merupakan alamat multicast. Selanjutnya, protokol perutean seperti OSPF menggunakan transmisi multicast. Misalnya, router yang diaktifkan dengan OSPF berkomunikasi satu sama lain menggunakan alamat multicast OSPF yang dicadangkan 224.0.0.5. Hanya perangkat yang diaktifkan dengan OSPF yang memproses paket ini dengan 224.0.0.0.5 sebagai alamat IPv tujuan. Semua perangkat lain akan mengabaikan paket ini. Nah, berikut adalah gambar alamat multicast. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai IPv4. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.